Shalom, jumpa lagi di channel Lavos Malamoy. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Abah, ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kembali lagi kami ada dalam siaran channel Lavos Malamoy. Firman yang selalu menerangi kami, firman yang menghidupkan kami. Kami bersama-sama telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Hamba yang Tuhan percayakan untuk menyatakan isi hati Tuhan, lengkapilah hamba dengan hikmat, pengetahuan, dan Allah sendiri yang pakai akan bibir mulut hamba. Sehingga firman ini jangan menurut kehendak dan kekuatan hamba, tapi biarlah menurut kehendak Tuhan sendiri. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Amsal pasal 11, ayatnya yang keempat. Mengatakan kepada kita, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dari pembacaan ini diberikan tema bagi kita untuk dapat kita renungkan secara bersama-sama. Kekayaan tidak dapat menyelamatkan manusia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi satu keluarga Kristen yang kehidupan mereka diberkati. Mereka memiliki kesuksesan dan keberhasilan dalam kedudukan dan jabatan, bahkan juga dalam kemajuan usaha mereka. Perjalanan hidup mereka yang dimana bagi sesama mereka yang selalu dipandang dan dihormati, bahkan dipuji. Hidup mereka yang serba mewah, apalagi yang kurang dalam hidup mereka. Semuanya ada. Rentang waktu berjalan, mereka mengalami suatu kesusahan. Mengapa mereka mengalami kesusahan? Berdasarkan ketika telah ditelusuri, hidup mereka jauh daripada Tuhan. Bahkan juga kekayaan yang mereka dapati bukan berasal dari Allah, tetapi hidup yang mengandalkan dunia dengan semua kekuatan-kekuatan gaib yang telah menghentarkan mereka dengan memiliki jabatan, kedudukan, bahkan keberhasilan dalam kemajuan usaha mereka. Itu semua yang dunia berikan dalam hidup mereka. Hidup yang sedemikian juga mereka menunjukkan kesombongan, keangkuhan mereka, di mana mereka tidak menunjukkan kasih kepada Allah maupun juga kasih kepada sesama. Pemirsa yang Allah kasihi dan cintai, kalau kita melihat dari ilustrasi ini, itu berarti berbicara tentang kekayaan hidup manusia yang secara jasmani dan secara rohani. Tetapi suatu penekanan dan yang terlihat dalam pembacaan ini, yang dimana menjadi suatu ajakan bagi kita bahwa hidup untuk memiliki kekayaan menurut Allah, maka ukuran kaya menurut Allah tidak seperti ukuran manusia. Tuhan tidak melarang kekayaan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kekayaan, kita lihat sosok kehidupan Salomo. Dia tidak minta kekayaan di hadapan Tuhan, tetapi yang dia minta adalah hikmat, karena hikmat itulah yang akan membawa dia sebagai sosok seorang raja yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka Salomo hadir untuk memberikan nasihat dan pengajaran dalam kehidupan kita sekalian. Yang pertama, kemurkaan. Sesuai dengan firman Tuhan yang baru saja kita baca. Dan kemurkaan ini diartikan sebagai satu tindakan emosional atas sesuatu yang salah atau ketidakadilan. Dapat juga diterjemahkan sebagai kemarahan, kejengkelan, kekesalan, malapetaka, atau hari ajal. Siapa yang murka?
dalam menyatakan kemurkaan itu. Manusia dan Allah bisa mengekspresikan kemurkaan. Maksud dari kalimat pada hari kemurkaan ini merupakan suatu pernyataan dan suatu tindakan yang berasal dari Allah yang menyatakan kemurkaan. Mengapa? Karena hidup manusia ada pada harta, hidup manusia yang jauh daripada Tuhan, hidup manusia yang tidak taat melakukan perintah Tuhan, hidup manusia yang selalu berbuat kejahatan demi kejahatan, hidup manusia yang hanya mementingkan harta duniawi. Maka berbicara tentang harta merupakan segala kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Harta dapat dihitung dengan nilai mata uang untuk menentukan besar kecil dari nilai harta tersebut. Manusia yang hidup di zaman yang modern dan canggih lebih condong mencari harta duniawi dengan cara yang tidak halal, di mana mereka selalu menunjukkan dengan sikap yang sangat nyata. Kebanyakan menunjukkan penipuan, korupsi, perampasan, bahkan juga kehidupan mereka yang selalu ingin mau merebut dan memiliki suatu kedudukan dan jabatan. Mereka harus melengsarkan teman mereka supaya mereka bisa ada di situ untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan banyak orang. Bahkan mereka juga menggunakan kekuatan-kekuatan gaib di mana mereka dapat dihentarkan dalam memiliki posisi dan jabatan. Inilah suatu kenyataan setiap manusia yang sedang ada dalam dunia ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau berbicara tentang harta, semua manusia yang ada dalam dunia pasti ingin untuk memiliki harta, mobil, rumah, dan semua fasilitas yang dia butuhkan harus ia dapati. Tetapi apakah harta bentuk duniawi ini dapat membawakan jemaat dan saya dalam suatu keselamatan? Harta tidak mampu untuk menyelamatkan orang. Harta kekayaan tidak dibawa mati. Harta kekayaan tidak bisa memberi hidup dan keselamatan. Sebab hidup dan keselamatan itu hanya ada pada Allah, dan itu tidak bisa dibeli dan ditukar dengan uang. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau orang hanya cuma mencari uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Uang itu akan membawa kehidupan manusia kalau salah menggunakan uang, maka akan membawa kehidupan mereka dalam kehancuran. Bahkan juga banyak rancangan-rancangan kejahatan yang akan mereka ciptakan. Oleh sebab itu, terlihat bahwa mereka hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka hidup hanya cuma mementingkan kepentingan pribadi mereka. Mereka tidak takut kepada Tuhan. Allah mau mengajak saya dan jemaat sekalian untuk mari, supaya kita memiliki kekayaan abadi, kita perlu untuk melakukan kebenaran. Kebenaran, siapakah di antara kita yang mau tetap belajar tentang kebenaran firman Tuhan? Firman itu dia menghidupkan saya dan jemaat. Firman itu dapat menerangi langkah hidup saya dan jemaat. Sebagaimana pada 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 juga mengatakan bagi kita, pada awalnya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita diajak untuk mendengarkan firman dan percaya kepada Tuhan. Ketika kita ada dalam jalan kebenaran, kita melakukan firman Tuhan, hidup kita ini akan terlepas dari setiap kesusahan, dari setiap penderitaan. Hidup kita ini juga akan kita merasakan ada kenyamanan, ada ketenangan, dan akan menghantarkan kita untuk memiliki kehidupan keabadian. Hidup untuk berada dalam kerajaan sorga. Maka mulai saat sekarang ini, marilah jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam, dan kita melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Jangan kita bosan, jangan kita jenuh, jangan kita tawar hati, jangan kita malas, jangan kita kecut dan hilang harapan. Tapi kita tetap menjadi umat-umat yang
selalu mau tunduk kepada otoritas dan suara Tuhan, apa yang Dia inginkan dalam kehidupan saya dan jemaat, maka di situ kita akan diberkati. Kita telah menampung kekayaan surgawi yang telah Tuhan sediakan bagi kita kelak nanti. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan, Allah telah menyatakan akan isi hati-Mu, di mana Tuhan telah mengingatkan kami, sebagaimana kami ada dalam dunia, kami hanya hidup sesaat dan sementara saja. Maka jangan kami menyerupai dengan dunia, kami harus hidup taat dan setia melakukan akan setiap perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan tolong kami, jangan kami hanya menjalani hidup dengan kepentingan kepribadian kami, bahkan mencari kekayaan surgawi dengan mengandalkan dunia yang dapat memberikan hanya sesaat dan sementara yang akan menghantarkan kami dalam kebinasaan. Tuhan tolong kami, setiap kepribadian kami yang telah berada dalam kehidupan kejahatan yang suka menipu, bahkan juga dalam korupsi, bahkan dalam berbagai macam kejahatan demi kejahatan karena uang yang ada dalam hidup kami. Kami minta pengampunan dan belas kasihan di hadapan-Mu Tuhan. Jangan karena dosa menghambat kami untuk tidak merasakan kekayaan surgawi. Jangan karena dosa kami jauh daripada Engkau. Jangan karena dosa kami tidak belajar seperti Abraham yang diberkati Tuhan dengan berkat yang begitu luar biasa. Tetapi biarlah kami senantiasa mau belajar dari kehidupan Abraham yang Tuhan memberkati, memiliki kekayaan duniawi dan kekayaan sorgawi. Tuhan terima kasih, berkatilah setiap pemirsa yang dengan tekun dan setia mendengar suara Tuhan lewat siaran channel Klavos Malamoy. Tuhan mampukan mereka, Tuhan pimpin mereka, Roh Kudus membaharui akan hidup mereka, supaya hidup mereka dibaharui, mereka juga diselamatkan. Tuhan terima kasih, ini doa kami, ini permohonan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.